Viral di media sosial, sejumlah siswi berhijab di SMKN 2 Garut mengaku mengalami razia rambut oleh seorang guru hingga dipaksa membuka kerudung di lingkungan sekolah. Peristiwa yang terjadi setelah kegiatan ekstrakurikuler olahraga itu memicu sorotan publik setelah video dan pengakuan para siswi berhijab beredar luas. Kuasa hukum para siswi, Asep Muhyiddin, menjelaskan bahwa guru tersebut melakukan pemeriksaan sambil membawa gunting dan meminta siswi berhijab membuka kerudungnya. Beberapa siswi yang diketahui memiliki rambut berwarna, kemudian langsung dipotong rambutnya dengan ukuran cukup panjang, hingga membuat sebagian dari mereka menangis dan merasa tertekan saat kejadian berlangsung di sekolah tersebut. Kasus ini semakin ramai karena sejumlah orang tua dan siswi disebut belum menerima penyelesaian damai yang sempat dimediasi pihak sekolah. Bahkan beberapa siswi dikabarkan mengalami ketakutan untuk kembali masuk sekolah setelah kejadian itu. Pihak pendamping korban juga mempertanyakan aturan sekolah yang dianggap tidak jelas karena siswi berhijab pada dasarnya tidak memperlihatkan rambut di lingkungan sekolah. Selain itu, muncul tuntutan agar guru yang terlibat dipindah tugaskan karena dianggap membuat murid merasa terintimidasi selama mengajar. Kasus ini kini terus menjadi perhatian publik dan mendapat respon dari berbagai pihak di Garut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Niat mendisiplinkan tapi berujung membuat anak trauma. Jadi di SMKN 2 Garut setelah usai pelajaran olahraga, guru BK ngelakuin razia rambut yang diwarnai. Entah udah diperingati atau belum, sebelumnya di video tersebut guru BK langsung memotong rambut para siswi. Mana potongannya panjang, mereka menangis dan gak ridho kalau rambutnya dipotong. Selain itu orang tuanya juga pada kaget. Sontak peristiwa ini menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak. Setelah viral kayak gini, kayaknya yang bakal trauma sekarang gurunya deh. Kalau seandainya itu anak-anak kalian yang didisiplinkan seperti itu, kira-kira kalian setuju gak dengan caranya? Info terkini datang dari Garut, dari SMKN 2 Garut. Ada razia potong rambut sekitar 18 siswi. Dan ya, potong rambutnya sangat-sangat panjang sekali hingga akhirnya wali murid juga ikut serta. Ada apa sebenarnya? Usut demi usut karena memang sudah diperingatkan adanya kemenoran dalam bermake up. Tapi apakah benar make up mempengaruhi ke rambut? Dan akhirnya berita ini sampai kepada Bapak KDM. Sejumlah 18 siswa dikirimkan untuk dibenarkan ke salon. Oke guys, jadi kejadiannya ini ada di SMKN 2 Garut, yang dimana kejadiannya adalah guru-guru di sana mengadakan razia potong rambut, ya, bukan potong rambut yang memang kebetulan panjang atau gimana, tapi rambut yang diwarnai. Jadi bukan dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk seluruh siswa dan siswinya yang ada di sana. Nah, kejadian yang tadi kita lihat itu banyak banget yang dipotong rambut itu adalah perempuan, jadi bukan laki-laki ya guys. Banyak banget di kolom komentar ketika aku baca, kan itu pakai kerudung, kan itu posisinya nggak kelihatan dong, kan itu pakai kerudung soalnya tertutup dan lain sebagainya. Aku izin berkomentar juga. Kalau misalkan sudah ada peraturan di sekolah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan salah satunya tidak boleh diwarnai rambut, ya, menurut aku itu sudah peraturan yang memang tidak boleh dilanggar. Yaitu kita harus bisa mentaati peraturan tersebut. Meskipun memang kalau perempuan itu pakai kerudung, tetap aja nggak boleh dicat rambutnya. Tapi kan pas keluar rumah, pas misalkan di luaran sekolah, pasti kan dibuka kerudungnya, ya kan, pasti ada beberapa yang dibuka dan itu bakalan terlihat, ya. Menurut aku itu sudah menjadi peraturan sekolah dan kita nggak boleh melanggarnya. Pantas saja guru-gurunya merazia rambut. Aku setuju kalau misalkan ada yang ngomong kan rambut nggak ngaruh untuk pembelajaran. Memang tidak berpengaruh untuk pembelajaran, tapi guru-guru itu menerapkan kedisiplinan di sekolah. Kedisiplinan itu bukan soal waktu loh guys, tapi dengan kerapihan, ya, kerapihan rambut, terus baju, sepatu dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kedisiplinan juga. Kalau pendapat kalian gimana nih soal berita ini? Nangis histeris
siswa perempuan SMK Negeri 2 Garut gara-gara dipotong rambutnya oleh guru BK. Alasannya sih karena katanya melanggar peraturan, padahal notabene dia pakai hijab, say. Nah, karena katanya nih ya, alasan dari guru BK tersebut adalah karena rambutnya diwarnain, jadi itu melanggar peraturan sekolah. BTW guru BK ini sebetulnya perempuan atau laki-laki sih? Kok nggak ngerti ya perasaan perempuan? Padahal kan ya, kalau bagi perempuan itu rambut adalah mahkota kita. Dan begitu kalaupun dicat gitu ya, itu kan pakai hijab, nggak kelihatan dong. Nah silakan deh kalau misalnya ya yang setuju kalau misalnya hal tersebut melanggar peraturan sekolah, silahkan di like. Tapi kalau nggak setuju komen deh di sini nih ya. BTW konon katanya sih pihak sekolah sudah meminta maaf kepada siswa-siswa tersebut karena nggak cuma satu siswa yang dipotong rambutnya, dan ini udah diselesaikan katanya dengan cara kekeluargaan. Ya jangankan perempuan yang dipotong rambutnya ya, kalau misalnya anak saya aja laki-laki yang di pesantren, kalau misalnya rambutnya dibotakin ya emang karena kesalahannya, itu aja saya nangis sedih gitu ya. Dan emangnya ada ya sambungannya antara atau korelasinya gitu ya antara rambut dengan kecerdasan, gitu nggak sih mikirnya? Oke lah ya itu aturan, tapi kan kalau perempuan berhijab itu gimana ceritanya? Di save dulu informasi ini dan silakan follow juga akun ini. Belasan siswi di Garut menangis histeris di kelas, bukan karena tawuran, bukan karena kecelakaan, tapi karena rambut mereka dipotong paksa oleh guru di depan teman-temannya sendiri. Bahkan siswi yang berhijab disuruh buka kerudung di ruangan kelas. Mirisnya, sampai hari ini belum ada sanksi tegas. Di SMKN 2 Garut, ya 18 siswi jadi korban razia rambut. Alasannya rambut dianggap melanggar aturan sekolah karena diwarnai. Tapi pertanyaannya, sejak kapan mendidik itu dilakukan dengan mempermalukan? Kalau memang ada pelanggaran, bukankah guru seharusnya membina, bukan memotong rambut paksa sambil membuat murid menangis dan trauma? Yang bikin publik makin marah bukan soal rambut, tapi karena ada siswi berhijab yang dipaksa membuka kerudung di depan umum. Ini bukan sekedar pelanggaran tata tertib, ini sudah menyentuh privasi dan kehormatan seorang muslimah. Ironisnya, sekolah katanya tempat pendidikan karakter, tapi yang muncul justru tindakan yang melukai mental anak didik. Dan kasus seperti ini terus berulang di negeri ini. Kenapa? Karena pendidikan hari ini lebih sibuk mencetak kepatuhan formal daripada membangun akhlak dan kasih sayang. Dalam sistem sekuler, aturan sering dijalankan tanpa ruh. Yang penting disiplin terlihat. Padahal Islam memandang murid bukan objek kekuasaan guru, tapi amanah yang wajib dijaga kehormatannya. Kalau sistem pendidikan masih jauh dari nilai Islam, maka jangan heran kalau kekerasan atas nama disiplin akan terus terjadi. Sudah saatnya kita kembali pada sistem pendidikan Islam yang melahirkan adab tanpa merusak martabat. Barakallahu fikum. Yang akhir-akhir ini atas nama perlindungan anak, tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah itu menjadi sensitif untuk diperkarakan secara hukum. Saya kira ketika kasusnya soal razia rambut ya, siswi yang dicat rambutnya kemudian dirazia oleh pihak sekolah, ya ini kan lembaga pendidikan, saya kira bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara musyawarah ya, menimbang kepentingan terbaik bagi si anak dan bagi institusi sekolah, lembaga pendidikan secara umum. Sekolah tentu punya aturan ya, punya tata tertib kedisiplinan yang itu harus juga disepakati, dipahami, dipatuhi oleh peserta didik dan orang tuanya. Di lain pihak juga tindakan-tindakan dari pihak sekolah untuk pendisiplinan itu harus terukur, harus proporsional ya, menimbang aturan-aturan dan potensi pelanggaran hak anak ya. Jika kasusnya soal razia rambut, ya silakan disepakati pihak sekolah ya, komite sekolah, dinas, kepala sekolah, orang tua begitu. Disepakati kira-kira penindakannya seperti apa yang relevan sekarang ya, tanpa menimbulkan potensi menciderai hak-hak siswa misalkan. Ya memang
razia rambut, dipotong rambut ya begitu secara paksa bisa masuk pada kategori kekerasan. Jika kita kaitkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kita punya Undang-Undang 35 tahun 2014 ya tentang perlindungan anak. Bisa jadi razia rambut itu menimbulkan dampak psikis ya. Dilakukan secara paksa bisa saja ditafsirkan sebagai sebuah kekerasan fisik maupun psikis begitu. Kita sekarang sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, makanya segala upaya penindakan siswa di sekolah juga harus sensitif ya, harus menimbang norma-norma yang dikandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terlebih kan ada juga Permendikbud Ristek ya, sektor pendidikan terkait dengan tindak kekerasan itu ada peraturan menterinya ya. Jadi ketika ditemukan dugaan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan itu bisa dibentuk TPPK ya, Tim Pencegahan dan Penindakan Kekerasan ya. Isinya di situ kan ada komite sekolah, ada guru gitu ya. Ya pada intinya untuk persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan bisa dibuat tim TPPK tadi ya, dan diselesaikan melalui cara-cara yang komunikatif ya, bermusyawarah, restoratif ya, memulihkan keadaan lah. Tidak perlu sampai saling tuntut sana sini. Evaluasi saja ke depannya supaya kepentingan sekolah untuk menertibkan, mendisiplinkan, membentuk kepribadian siswa tetap berjalan, dan pada saat yang sama tidak menyinggung, tidak bertentangan dengan khususnya hukum perlindungan anak begitu, dan tidak bernuansa kekerasan fisik maupun psikis ya. Kita perlu tafsir ulang. Kalau zaman saya dulu razia-razia begitu ya normal-normal saja ya. Siswa zaman saya ya menerima itu sebagai sebuah kesalahan siswa tanpa harus mempersalahkan guru. Tapi mungkin zaman sudah berbeda ya. Orang memandangnya sudah punya cara pandang lain begitu ya. Jadi silakan disepakati nilai norma baru, prosedur baru terkait dengan penertiban siswa.